Halo guys, ketemu kembali bersama saya di YouTube channel Royman BTKV pada kali ini. Saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah, torak, kardio, dan vaskuler, akan membahas satu topik yang saat ini banyak dipertanyakan oleh netizen atau para pemirsa. Dengan masa pandemi COVID ini, banyak orang yang tidak ada kegiatan, work from home atau learning from home. Mereka akan mengisi waktu dengan olahraga. Tetapi olahraga apa yang baik? Dan bagaimana mencegah komplikasi atau cedera dari olahraga? Pada kali ini saya akan mengundang tamu istimewa, seorang dokter yang menjadi teman baik saya sejak puluhan tahun yang lalu. Oke guys, selamat menyaksikan. Karena masa COVID, saya nih harus pakai masker. Tapi kali ini kita kan sudah di rapid, rutin, sudah swab. Ya, dan mungkin saya harus buka ya karena udah mulai agak sesek nih kalau ngomong lama. Ya, tapi kan ini ada pembatas ya. Nah, sekarang saya minta teman baik saya untuk memperkenalkan diri, tamu istimewa saya. Silakan dokter. Ya, terima kasih Dr. Royman, sahabat saya, dokter yang cukup terkenal ya di Siloam ini. Terima kasih sudah mengundang di acara Heart to Heart ya bersama Dr. Royman. Tentu nama saya Dr. John Butar-Butar. Saya spesialis ortopedi dan praktek di rumah sakit yang sama dengan Dr. Royman, Siloam Limpo Karawaci. Begitu Dr. Royman. Oke, Dr. John. Ya, Dr. John ini memang teman baik saya sejak di masa kuliah di sama-sama kita di Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Dan setelah itu beliau memperdalam bedah tulang dan banyak lagi pokoknya hal-hal yang Dr. John pelajari. Untuk kali ini Dr. John bisa cerita sedikit nih kegiatan sehari-harinya. Selain praktek, ada nggak hobi lain? Ya, betul Dr. Royman. Sesuai dengan topik kita hari ini ya, selain praktek tentu saja kita harus memiliki kegiatan-kegiatan yang lain yang menunjang kesehatan kita, Dr. Royman. Okay. Kalau saya pribadi penggemar olahraga endurance seperti lari jarak jauh, sepeda, juga penggemar binatang. Jadi kita juga memelihara burung supaya hati kita rileks dan happy. Luar biasa ya. Pemirsa, Dr. John itu hobinya lari. Saya tahu, saya berapa kali ajak lari maraton, saya belum bisa guys. Tapi Dr. John sudah berapa kali mengikuti perlombaan maraton. Luar biasa, sesuai dengan bidangnya. Topik kita kali ini guys, mungkin Dr. John kita akan membahas nih mitos dari tahun 80-an itu mengatakan bahwa no pain no gain gitu, atau no gain without pain. Nah, bagaimana itu menurut Dr. John yang ahli bedah tulang, ahli sport juga ya? Nah, bagaimana coba? Jadi menarik sekali Dr. Royman. Ya. No pain no gain artinya kan kita tidak bisa menambah suatu nilai dalam diri kita tanpa kita menderita dulu. Okay. Ya. Jadi secara umum memang diterima oleh banyak orang istilah itu. Cuma pada tahun 80-an terjadi pergeseran. Waktu itu yang memulai menjadi sangat populer adalah Jane Fonda. Waktu itu mungkin waktu kita SD ya, Dr. Royman. Jadi dia itu adalah seorang yang mempopulerkan aerobik. Seorang artis terkenal Amerika. Dia yang menambahkan no pain no gain untuk sport. Sebelumnya sebenarnya no pain no gain adalah untuk hal spiritual. Betul, ya. Di mana kita tidak bisa menambah value diri kita kalau kita tidak menderita, menahan diri dari ambisi-ambisi pribadi, kebiasaan-kebiasaan buruk. Tetapi kemudian itu digeser ke olahraga sehingga sampai saat ini itu menjadi mitos. Walaupun sudah dibantah banyak orang, menjadi mitos bahwa kalau kamu mau olahraga dan kamu mau meningkatkan prestasimu, kamu harus menderita. Nah, itu yang salah sebenarnya. Luar biasa guys ya. Memang betul, no pain no gain itu sekarang menjadi sesuatu yang banyak orang mengatakan, apalagi ya kita orang kesehatan ya, itu tidak benar ya. Jadi kalau bisa itu olahraga ya kita harus olahraga yang benar-benar bermanfaat bagi tubuh kita tanpa cedera, tanpa nyeri. Betul nggak Dr. John? Betul. Nah, untuk itu mungkin saya ada pertanyaan lain, Dr. John. Kira-kira menurut Dr. John, sebenarnya di bidang bedah ortopedi itu tahu adanya sport
medicine ya, yang mempelajari mengenai cedera olahraga atau bagaimana olahraga yang benar-benar aman, ya, tidak ada no pain ya. Nah, coba bisa Dr. John bisa menjelaskan kepada para pemirsa di YouTube channel ini konsep baru yang ada di dunia olahraga atau dunia kedokteran olahraga kali ini. Right. Ya. Jadi konsepnya itu semua sebenarnya konsep lama, Dr. Royman. Cuma kalau dibilang dia ditanya apa yang baru, yang agak-agak baru adalah justru yang disebut dengan sarkopenia, itu agak baru. Kalau dulu orang ngetop dengan istilah osteoporosis, kalau kita tidak rajin berolahraga, kita bisa terkena osteoporosis atau keropos tulang. Ternyata kalau kita tidak olahraga juga, kita bisa terkena sarkopenia pada masa tua. Itu termasuk konsep agak baru. Sarkopenia artinya massa otot kita, bukan massa tulang. Massa otot kita itu juga sedikit, sehingga kita menjadi ringkih di masa tua, mudah jatuh, mudah linu-linu, mudah apa, dan tidak produktif. Ya. Oke, guys, sarkopenia saya juga sebenarnya agak-agak sedikit baru dengar juga ya. Tapi kita ketahui guys, memang untuk mendapatkan tubuh yang sehat di masa, apalagi di masa usia-usia lanjut, itu perlu sekali dari muda kita menjaga. Tadi Dr. John juga menjelaskan. Kalau kita saya bidang saya jantung, kan ada check up tuh, ada check up rutin untuk mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kalau tadi yang dijelaskan oleh Dr. John, ada nggak pemeriksaan atau mungkin orang sebelum olahraga sepeda, ya karena kita tahu kan sepeda ada yang sampai puluhan kilo, atau sebelum maraton atau sebelum olahraga tertentu yang ekstrim, ada nggak sih orang itu harus dicek apa atau diperiksa sesuatu pemeriksaan yang spesifik di bidang dokter John? Iya, kalau di bidang jantung setahu saya juga masih kontroversi ya, Dr. Royman ya. Mau sekomplit apa sih dicek seorang untuk kalau mau tanding? Nah, mungkin itu agak ribet kalau untuk atlet ya, Dr. Royman. Kalau kita yang olahraga rekreasional, saya pikir tidak terlalu ribet. Pemeriksaan general check up sudah bisa membantu dokter untuk menentukan Anda bisa berolahraga yang intens atau tidak. Untuk yang atlet memang sampai sekarang kontroversi, mau seintens apa pemeriksaannya untuk menghindari dia dari cedera. Hanya untuk olahraga rekreasional itu biasanya ya, kalau saya anjurkan itu kita ini beruntung setelah adanya gadget yang memiliki koneksi dengan GPS, Dr. Eman. Itu sangat membantu kita untuk menilai diri kita apakah kita bisa mentoleransi olahraga itu atau tidak. Jadi saya sarankan benar untuk setiap pemirsa yang ingin memulai olahraga, tidak ada salahnya investasi di jam smartwatch seperti itu. Dan kebetulan harganya sudah mulai makin murah sekarang. Oke guys, ya sangat jelas sekali. Memang kalau kita mau olahraga ya pasti harus ada sesuatu lah yang kita pakai untuk mengukur bahwa kita ini sudah berolahraga dengan baik. Betul, tadi ada GPS, ada pengukur untuk nadi, ada yang untuk mengukur juga mungkin hal-hal yang saturasi oksigen kalau perlu, kan ada yang pengen tahu ya. Jadi saya pikir ya kita sekarang banyak ya bisa kita pergunakan alat-alat tersebut. Tadi Dr. John juga menjelaskan bagaimana kita bisa berolahraga dengan benar. Mungkin dokter kan ini tadi saya bilang sepeda, maraton, lari biasa pun ada kemungkinan cedera. Yang selama praktek dokter dalam sehari-hari sampai saat ini apa sih hal-hal mungkin ya singkat saja hal-hal penyakit atau keluhan pasien atau yang mengalami cedera olahraga mungkin bisa dijelaskan untuk pengetahuan bagi kita semua. Jadi sebenarnya semua bisa dirangkum dengan simple, Dr. Royman. Ya. Semua cedera olahraga itu penyebabnya cuma dua. Too early or too heavy. Cuma dua itu. Semua bisa dikembalikan ke situ. Kalau untuk misalnya untuk orang yang senang gym, weightlifting, itu biasanya penyebabnya adalah
terlalu cepat menambah beban atau terlalu cepat sampai ke beban itu. Kalau orangnya lari itu biasanya itu terlalu cepat untuk sampai ke kilometer tersebut tanpa melalui tahap-tahap adaptasi terlebih dahulu. Jadi ada dua itu sebenarnya, too early or too heavy, cuma dua. Nah, obatnya juga sebenarnya gampang juga prinsipnya. Kalau kita mau olahraga yang aman, tanpa cedera, long lasting, itu ada dua yang kita harus ingat prinsip. Satu, use it or lose it. Jadi kita harus menggunakan otot-otot dan sendi secara teratur, kalau tidak kita akan kehilangan fungsinya. Yang kedua adalah beri waktu ke badan untuk beradaptasi. Nah, jadi contoh yang paling ini, kita nggak usah yang itu dulu ya Dr. Royman ya, nggak usah yang endurance, yang lagi rame kan futsal nih. Nah, kenapa futsal itu banyak sekali cedera? Karena futsal itu adalah olahraga intens dan memiliki kemungkinan full contact dengan lawan. Nah, untuk seseorang yang ingin memulai olahraga futsal, itu sebenarnya waktu dia masuk ke lapangan, sebenarnya badannya wajib sudah keringat dulu, sudah panas dulu. Baru dia memulai olahraga intens. Sama seperti orang mau lari sprint, dia harus sudah panas dulu badannya, sudah lari dulu berapa ratus meter, sudah hangat, baru dia mulai sprint. Nah, demikian pula dengan futsal, dia harus sudah keringat dulu, hangat dulu, baru badannya siap untuk melakukan olahraga intens dengan refleks-refleks yang cepat. Nah, kalau kita main futsal langsung datang, olahraga pemanasan sebentar langsung main, itulah yang menyebabkan too early dan too heavy, akhirnya cedera. Oke, jelas sekali guys ya. Jadi karena saya juga tadi menanyakan mengenai cedera olahraga, juga mungkin guys sering dengar ya, ada ya kita tahulah sekarang orang hobinya naik sepeda, terus tiba-tiba juga bisa meninggal mendadak. Yeah. Nah, itu juga salah satu hal yang mungkin perlu kita perhatikan. Makanya saya selalu menganjurkan kepada pasien saya olahraga yang baik itu seperti apa. Ya, jadi memang pada prinsipnya ada 3 hal ya untuk olahraga ya. Tadi John mengatakan bahwa perlunya warming up, ya, baru exercise, baru cooling down. Pada penyakit jantung juga kita ketahui bahwa prinsipnya mungkin di konten sebelumnya Dr. Johan Kalesu sudah menjelaskan bahwa pada prinsipnya ada 3 sebenarnya olahraga itu Dr. John. Pertama itu aerobik ya, tadi kita lihat tahu. Kedua adalah latihan kekuatan. Nah itu tadi ya, jangan belum kita persiapkan otot kita dengan baik terus kita langsung hajar main futsal, akhirnya ototnya bisa cedera. Dan yang ketiga biasanya kita juga harus ada latihan peregangan, ya, fleksibilitas dan keseimbangan itu penting sekali guys. Jadi selain memang untuk jantung, memang 3 tadi tahapan tadi, aerobik, ada peregangan dan juga ada kekuatan, itu harus dilatih. Itu mungkin tadi tambahan dari saya sebagai dokter bedah jantung, bahwa kita harus hati-hati untuk berolahraga, harus melalui tahapan-tahapan yang memang sudah dijalani oleh semua atlet sih. Jadi nggak ada atlet tanpa mereka latihan dulu. Mungkin ada juga tips dan triks dari Dr. John, kalau yang dilakukan sebagai bedah tulang ini sebenarnya apa sih gitu, kegiatan yang berhubungan dengan olahraga. Ada tindakan-tindakan atau pengobatan-pengobatan yang mungkin banyak pemirsa yang ingin tahu juga apa sih kegiatan dokter bedah tulang. Kan setahu saya ya, selama ini seperti saya juga suka dikirim oleh Dr. John pasien yang habis patah tulang ya, perlu dicek pembuluh darah. Mungkin ada yang bisa dijelaskan mengenai tindakan pengobatan dari cedera olahraga. Jadi khusus untuk olahraga ya, Dr. Royman. Ya.
namanya memang serang bedah tulang ya, tapi rata-rata itu untuk olahraga itu tindakannya bukan bedah. Biasanya kita itu membantu sejawat yang lain untuk mengidentifikasi sumbernya di mana problemnya. Pada pasien-pasien dengan cedera olahraga, apakah problemnya di sendi, apakah problemnya itu di ototnya, apa problemnya di tulangnya, atau sebenarnya problemnya bukan di ketiga tempat itu, tapi di misalnya di Dr. Royman, masalahnya di pompa jantungnya. Nah, kita membantu mengidentifikasi. Dan modalitasnya juga banyak ya Dr. Royman ya, tidak hanya operasi saja. Jadi modalitasnya itu bisa berupa obat, regimen latihan ya, kita berkoordinasi dengan bagian rehab. Kita nanti bilang ke bagian rehab, ini loh yang problem itu di otot ini, minta tolong dikuatkan misalnya. Terus modalitas lain kita punya juga alat bantu ya, seperti brace, suntikan, jangan lupa ya, tindakan minimal invasif ya, memperbaiki ligamen, dan juga terakhir baru kalau terpaksa kita melakukan surgery. Oke, betul guys. Jadi memang tidak semuanya karena kita dokter bedah tulang terus harus bedah, tidak juga. Kita juga bisa melakukan tindakan-tindakan non bedah, ya, yang kita juga sebenarnya juga mengetahui itu. Ya mungkin hal-hal ini yang sebagai tambahan ya, sebagai pekerjaan kita dokter John ya. Selain sebagai bedah, tapi kita juga sekarang banyak menangani hal-hal yang bukan bedah. Tapi ya, karena kita sudah biasa membedah, jadi kita tahu anatominya, kita tahu dalam-dalamnya, jadi kita juga bisa lebih men-treat dengan lebih terarah. Oke, Dr. John, luar biasa tadi itu penjelasannya. Sekarang banyak juga nih, barusan tadi ada yang bertanya, kapan sih kita tuh harus berhenti ya? Kita ketahui ya bahwa ada yang semua yang berlebihan itu juga nggak bagus, overuse, overtraining. Nah itu ada konsep nggak yang bisa membantu para pemirsa? Kapan sih kita harus berhenti? Betul. Ini pertanyaan penting sekali Dr. Royman. Terutama untuk teman-teman yang mendalami olahraga endurance. Orang kan sering lihat kenapa sih itu orang bersepeda berjam-jam, lari berjam-jam, ya kan, berenang berjam-jam. Kenapa sih mereka itu menyiksa diri sendiri? Nah, seperti yang judul pertama tadi, sebenarnya orang salah. Mereka itu malah menikmati, karena pada saat olahraga endurance itu, badan kita mengeluarkan endorfin. Jadi kita merasa lebih segar, lebih produktif, lebih sehat, begitu. Nah, tetapi itu ada pedang bermata duanya juga. Jadi karena orang menikmati sekali, bisa jadi over, begitu. Jadi masalahnya adalah bagaimana kita membalans. Kalau pertanyaannya itu adalah kapan itu lebih, ya, yang pasti ada dua. Satu, kalau pada saat kita melakukan olahraganya itu kita sakit, sudah, itu pesan dari badan, something wrong, hentikan dulu. Mungkin kalau kurang istirahat, silakan istirahat, pindah ke olahraga lain dulu, jenis lain, menggunakan otot lain, baru bertahap kembali ke olahraga semula. Dan makanya sering juga dianjurkan olahraga itu jangan satu jenis. Olahraga itu at least 2 atau 3 jenis, sehingga otot yang dipakai berganti-ganti. Karena ada orang sekali suka itu bisa keterusan, Dr. Royman. Nah, yang kedua itu yang bisa menjadi patokan kita adalah yang disebut dengan delayed muscle soreness. Jadi kalau kita melakukan olahraga agak berlebih pada sehari sebelumnya, kita merasa enak-enak saja, happy-happy saja, tetapi besok paginya waktu kita bangun kita merasa pegal, itu berarti yang kemarin itu adalah kita sudah memasuki batas intens maksimal kita. Kalau pegelnya 2 hari, itu warning lagi. Berarti yang kita lakukan itu adalah sudah dekat-dekat batas over. Jangan dilakukan sering-sering. Iya. At least dilakukan mungkin 2 minggu sekali lah, kayak gitu. Kalau setiap habis olahraga besoknya pegal, itu berarti kita sudah over. Luar biasa. Ya betul. Saya sangat
Terbantu sekali nih, karena saya sekarang bisa hampir tiap hari jalan terus 1 jam, ya, jalan tanpa olahraga yang lain. Jadi tadi saya dengar katanya nggak boleh satu macam aja Dr. John. Berarti saya harus sekali-sekali naik sepeda juga. Terus atau harus berenang. Wah, ini hal yang harus saya lakukan gitu ya guys. Yang mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan informasi yang berguna pada episode kali ini. Nah, sebagai closing remark atau penutup, ini nih, saya nih baru dapat nih dari Dr. John bukunya yang luar biasa nih. Dr. John tuh selain dosen S3 loh itu, wah, tapi juga penulis. Judul bukunya tuh Diagnosis Muskuloskeletal dan Sport Injury Jadi Mudah. Waduh, apa ini? Mungkin Dr. John bisa sedikit saja menjelaskan apa sih ini isi bukunya ini. Judulnya sih menarik banget nih. Terima kasih Dr. Rewan. Jadi buku ini isinya adalah menceritakan bagaimana seseorang yang banyak berkecimpung di bidang olahraga itu mendiagnosis suatu penyakit secara cepat. Mereka tidak memakai cara-cara tradisional kedokteran, tetapi memakai teknik mengenal pola penyakit dalam bidang olahraga. Jadi buku ini akan membantu sebagai teman bagi teman-teman mahasiswa, dokter ortopedi, dokter sport, dokter pain management, dokter neurologi, bedah saraf, ya, untuk membantu mereka untuk merefresh lagi pola-pola penyakit yang unik sehingga kita bisa mendiagnosis pasien secara cepat. Bagus juga untuk pelatih olahraga, ya, yang punya atlet-atlet. Kalau atletnya cedera, bisa baca buku ini untuk tahu kira-kira cederanya apa. Begitu Dr. Reman, terima kasih. Wah, luar biasa ya. Saya juga jadi tertantang nih untuk menulis buku nih. Ya, wah, luar biasa nih buku ya. Mungkin bisa dijelaskan nih kalau selain di mana ya saya menemukan, soalnya saya susah nih kalau mau cari nih. Bisa di mana ya Dr. John? Buku ini bisa didapatkan di Tokopedia atau Shopee. Silakan ketik judul bukunya dan nanti tinggal dapat toko yang menyediakannya. Wow, luar biasa ya. Siapapun bisa mendapatkan buku ini. Gak perlu susah-susah ke toko buku ya Kak. Ya. Sekarang dengan sistem online juga bisa. Terima kasih sekali Dr. John. Sekali lagi Dr. John ini teman baik saya. Dulu dia sama-sama saya satu grup loh, vokal grup juga. Tapi dengan kesibukan beliau jadi nggak ikut lagi. Saya ingin ngajak lagi nih. Kan katanya selain itu juga perlu rekreasi ya. Sekali saya kita nyanyi lagi. Sebagai penutup bisa nyanyi dulu. Nanti ada konten khusus. Oke, terima kasih sekali lagi Dr. John. Salam sama istri dan anak-anak juga. Terima kasih Dr. Reman. Ya, semoga ini bermanfaat. Sampai berjumpa guys di episode berikutnya. Ya, salam sehat. God bless.